Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Fasatubsiru wa yubsiruna biayyikumul maftun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu Damai Indonesiaku dalam rangka memperingati kelahiran manusia pilihan, manusia terbaik dengan akhlak terbaik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahim dengan keluarga besar, keluarga kita para jemaah dari Masjid Agung Al-Azhar, Jalan Sisinga Mangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tema yang akan kita angkat adalah uswatun hasanah. Insya Allah tema ini akan disampaikan oleh guru-guru yang kita cintai telah hadir bersama kita. Habib Nabil Al-Musawa, Habib Ahmad Al-Kaf, Habib Ali bin Husain. Kemudian insya Allah nanti juga akan hadir di tengah kita Habib Ali bin Husain dan Habib Geis Asgaf dan juga Syekh Muhammad Jaber. Baiklah pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Assalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala ummahatil mu'minin wa ala ali baitihi at-tayyibin wa ala ashabihi al-mardiyyin wa alaina wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'd.
yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, guru-guru kita, Al-Habib Profesor Dr. Ahmad Al-Kaf, mata'anallah tula hayatih wa nafa'anallah bi'ilmih wa amalih. Kemudian Syekh Muhammad Jabir hafizahullah. Kemudian juga Al-Habib Ali bin Hussein bin Syekh Abu Bakar bin Salim hafizahullah, dan juga Al-Habib Gais Assegaf yang insyaallah sebentar lagi bersama kita, Ustadz Agung, dan juga seluruh ada di sini tokoh-tokoh dari Al-Azhar, ya, para pimpinan, ya, tokoh yayasan dan sebagainya, para jamaah sekalian, dan pemirsa Damai Indonesia TV One dimanapun berada. Ada satu ayat di dalam Al-Quran, para jamaah sekalian. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, kata Allah Subhanahu Wa Taala di surah Ali Imran, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Dan tidaklah Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam adalah atau hanyalah seorang rasul, sebelumnya sudah didahului oleh beberapa rasul. Afa immata, apa kalau misalnya beliau itu sudah wafat, au qutila, atau beliau terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, lalu kalian berbalik ke belakang, meninggalkan beliau, meninggalkan sunnahnya, meninggalkan ajarannya. Wa may yanqalib ala aqibaih, dan barang siapa yang berbalik ke belakang setelah beliau tidak ada, fala yadurrallaha syai'a, enggak akan membuat madarat kepada Allah sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah akan berikan pahala yang besar kepada orang yang bersyukur. Hadirin wal hadirat, saya kesempatan ini ingin menyampaikan ada beberapa tuduhan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini bisa membuat kita lebih yakin bahwa beliau itu wama Muhammadun illa rasul. Beliau itu adalah seorang rasul yang dijaga sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tuduhan pertama menyampaikan bahwa beliau menjiplak, nyontek dari para nabi sebelumnya. Al-Quran nyontek dari Injil, dari Taurat, dari Zabur, dari yang sebelumnya. Lalu apa penjagaan Allah kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari tuduhan itu? Saat pertama kali malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira, kemudian datang lalu memeluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan erat sambil dia berkata, "Iqra", baca. Lalu Rasul SAW setelah itu dipeluk dengan erat sampai beliau sulit bernafas, lalu dilepaskan, "Iqra". Lalu jawab Rasul sambil terengah-engah, "Ma ana biqari", saya ini enggak bisa baca. Dipeluk lagi keras-keras sampai beliau terengah-engah, dilepaskan lagi, "Iqra", 2 kali. "Ma ana biqari", saya ini enggak bisa baca, enggak bisa nulis, ya. Sampai 3 kali baru "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq", dan seterusnya. Kalau orang nuduh bahwa beliau itu jiplak dari sebelumnya, Allah jaga beliau, beliau tidak baca, tidak nulis. Bagaimana mau jiplak dari yang sebelumnya? Orang beliau sendiri tidak baca dan tidak nulis, dan itu beliau ucapkan langsung 3 kali dalam hadis Bukhari dan Muslim. Ma'ana biqari, aku ini nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Ya. Jadi dakwaan bahwa beliau itu niru dari ajaran sebelumnya, Quran itu hanya cuplik-cuplik, bagaimana orangnya nggak bisa baca nulis, ya. Itu sepenuhnya dari Allah Subhanahu Wa Taala yang mendidik, membimbing, mengarahkan beliau sepenuhnya, 100% Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tuduhan itu beralih, tapi kan beliau belajar sama bapaknya. Apa penjagaan Allah terhadap tuduhan ini? Ternyata umur beliau 3 bulan di dalam kandungan, bapaknya meninggal. Bisa nggak nuduh begitu? Tidak bisa. Ya. Oh, mungkin dari ibunya belajar, nyontek supaya belajar tentang ajaran sebelumnya. Ternyata begitu lahir dibawa ke Halimatus Sa'diyah atau Thuwaibah. Ya. Berapa lama? 5 tahun di gunung, di bukit, di desa, nggak ada yang namanya baca nulis di situ, ya. Tapi kan Bib setelah itu pulang ketemu ibu, iya ketemu ibunya setahun.
Dari usia 5 sampai 6 tahun, lalu ibunya pun wafat. Masya Allah, saya ingatkan ini, betapa penjagaan Allah kepada beliau dari semua tuduhan. Ya, sampai orang nuduh nyontek pun dibantah semua dengan kenyataan tadi. Oh, setelah itu Beb, dia kan ikut sama kakeknya, belajar sama kakeknya. Kakeknya tokoh besar Quraisy, Abdul Muthalib. Ya, ternyata apa? Hanya 2 tahun. Dari 6 sampai 8 tahun sama kakeknya yang tokoh terkenal. Habis itu kakeknya dipanggil sama Allah Subhanahu, bersih dari tuduhan itu. Oh, tapi ada satu lagi, Beb. Siapa? Pamannya, ya, Abu Thalib. Itu kan hidup sampai tua sama Abu Thalib, ya. Ternyata Abu Thalib itu baru masuk Islam pada saat akhir hayatnya. Ini ada 2 riwayat, ya, beliau dinyatakan, sebagian menyatakan beliau masuk Islam di akhir hayatnya, sebagian menyatakan beliau sampai meninggal tidak Islam. Saya memilih pendapat yang lebih selamat, yaitu beliau masuk Islam ketika sebelum wafat. Ya. Artinya apa? Kalau dia meyakini ajaran, ngajarin, masa dia baru masuk Islam di akhir, dari awal? Ya. Kenapa beliau tidak mau masuk? Ini menunjukkan sepenuhnya penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian tuduhan berikutnya, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, ada yang menyatakan, saya sampai enggak enak mau nyebutkan, ya, bahwa Rasulullah itu seks maniak. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Bagaimana orang muslim menyampaikan Rasulullah itu seks maniak? Kenapa? Istrinya 11, Beb. Dicerai. Sisanya 9 yang bersama beliau. Itu beliau adalah seks maniak. Ternyata seks maniak itu, Bapak Ibu sekalian, adalah kalau dia dari sejak muda, orang seks maniak itu dari sejak muda tuh main perempuan, ya. Dan orang seks maniak itu dari sejak muda dia menggila luar biasa. Ternyata Rasul menikah pada usia 25 tahun, ya. Jadi enggak ada terbantahkan, ya. Bahkan menikahnya dengan janda udah tua lagi, umur 40 tahun. Jadi hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, wa ma Muhammadun illa rasul. Beliau itu hanyalah seorang rasul, dijaga sama Allah dari tuduhan apapun kepada diri beliau. Maka jadilah kita orang yang sungguh-sungguh beriman kepada beliau 100% dan kita dukung dakwah beliau. Wallahu a'lam bishawab. Fa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat duduk, Habibana. Dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, tuduhan-tuduhan buruk yang dialamatkan kepada pribadi agung Nabi Muhammad SAW justru menunjukkan kebenaran daripada apa yang dibawa oleh Rasulullah. Karena jelas kita meyakini bahwa Allah tidak pernah salah untuk memilihkan dan dihadirkan di hadapan kita manusia pilihan yang mengemban risalah Islam di muka bumi ini. Tentu saja kita harus jujur menghadirkan kebersihan hati dalam membaca sirah Rasulullah SAW. Selanjutnya nanti insya Allah Habibana Ahmad Al-Kaf akan menjelaskan kepada kita siapakah sesungguhnya nasab-nasab mulia daripada Rasulullah SAW. Selepas pesan-pesan berikut ini, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.